Hai teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, sepekan lamanya saya ada di Pamnas, bukan berarti saya panitia, tetapi dengan adanya Pamnas yang ada di dekat rumah tinggal saya, hanya 1 kilo, Pamnas Buleleng yang bertajuk Sudamale Bonsai 2025 ini membuat kita lebih terfokus ke sana. Dan apalagi sekarang sudah musim hujan dan keadaan di rumah sudah sangat-sangat tidak terurus, dan baru saja saya melakukan beberapa perapian-perapian seperti yang ini. Ini bukan kering, tetapi karena saya pangkas habis rumputnya sehingga terlihat batang-batang bawahnya saja, yang nantinya setelah kita pangkas seperti ini nanti kita akan kasih puradan, kita tebarkan puradan, karena di sini di rumah saya banyak sekali ada rayap tanah yang menghabiskan batang-batang bahkan sampai ke akar, sehingga rumput yang kita pelihara itu habis termakan oleh rayap tanah. Nah, kemudian di sini ada serut taman yang saya baru saja melakukan juga pemangkasan dan perapihan, dan ini masih belum saya bersihkan sisa-sisa potongannya dan belum sampai ke atas. Ya, emang kita melakukan secara bertahap karena ya sangat banyak yang kita kerjakan di rumah, dan di sana juga masih belum selesai ya, karena begitu banyaknya. Di samping kita mengurus tanaman-tanaman, kita mengurus juga lingkungan yang ada di rumah kita sehingga tetap terjaga ya. Di samping kita mengaryakan bonsai ya, satu saja kita berpikir ataupun melihara, merawat bonsai itu sudah memerlukan perhatian khusus, sehingga terkadang waktu kita tersita begitu banyak. Nah, seperti ini juga rumput yang ada di sini disebabkan seperti adanya perindangan yang ada di atasnya, bukan perindangan yang disengaja, tetapi karena saya membiarkan bahan bonsai yang satu ini, yaitu sancang, untuk membesar, kemudian saya memiliki bahan bonsai yang berukuran lebih besar. Tapi nanti akan diterangkan kembali atau kita buat di bawahnya ini menjadi terang sehingga tidak teduh lagi, sehingga rumput yang ada di bawahnya juga bisa terawat dengan baik, karena rumput-rumput ini juga terserang hama yang sama. Jadi di sebagian besar rumah saya ini banyak sekali rayap tanah yang bisa menghabiskan rumput dalam waktu semalam saja. Ya, makanya saya harus segera memangkas, dan kemudian setelah dipangkas kita taburkan puradan. Kalau sebelum kita pangkas rumput-rumput yang masih panjang ini, puradan terkadang ada di rumput yang di atasnya sehingga tidak sampai menyentuh tanah. Jadi setelah dipangkas baru kita taburkan puradan. Nah, di sana juga ini baru saja saya lakukan sedikit perapihan. Ya, kemudian keadaan tembok juga masih banyak ada lumut-lumut. Ya, kita juga orang kerja, jadi kita mencari waktu yang tepat untuk membersihkan secara menyeluruh. Ya, sekarang kita akan memulai kembali rutinitas yang harus kita kerjakan agar kondisi dari lingkungan di sekitar rumah kita ini bisa terawat lagi dan bersih. Nah, seperti ini, yang di depan garasi juga masih belum dibersihkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini baru saja juga saya melakukan sedikit pemangkasan terhadap bonsai serut taman. Setelah ini kita ya melakukan penyiraman rutin dan perawatan sehingga nanti akan kembali subur. Nah, seperti rumput di sini juga masih separuh saya lakukan pangkas. Nah, ini masih ada yang belum. Ini kemarin saya juga lupa, bukan lupa karena disengaja, tetapi karena memang saya belum ada keuangan sehingga tidak bisa membeli puradan, dan hasilnya seperti ini. Dimakan dalam waktu semalam saja rumput-rumput ini habis. Ya. Jadi kalau kita tumbuhkan kembali seperti itu, dia akan tinggi-tinggi tetapi jarang di bawahnya. Nah, dengan kembalinya nanti di musim panas, saya kira nanti rumput ini kembali akan menghijau dan rapat kembali. Tetapi ya, satu hal yang perlu kita ingat untuk di rumah saya ini atau di lingkungan rumah saya ini banyak sekali rayap tanah. Jadi saya harus rajin menaburkan puradan di sekitar rumput-rumput ini. Ya, berbeda sekali dengan waktu saya membuat video-video sebelumnya. Rumput-rumput ini terlihat begitu menghijau dan rapat.
Ya, ini juga baru saja saya melakukan pangkas sehingga ya masih terlihat perantingan-perantingan yang baru saja dipangkas, dan seolah-olah ini seperti mengering, tetapi ini adalah hasil dari pangkas. Nanti setelah disiram dan kemudian tumbuh tunas-tunas baru akan kembali lagi normal dan menghijau kembali. Nah, ini juga ada beberapa kimeng yang saya tempatkan di sini, yang kalau kita tidak rawat di situasi yang lembab seperti sekarang ini, banyak sekali dihinggapi oleh kutu-kutu kebul atau kutu putih, sehingga membuat daun-daunnya rontok dan banyak yang mati ranting. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita harus menjaga dan kemudian membersihkan kutu-kutu kebul ini, sehingga nanti bonsai kimeng yang kita rawat ini sesuai dengan harapan, sehingga tumbuh dengan baik dan program kita bisa lakukan dengan baik pula. Nah, kalau lingkungan di sini, ya di belakang sana masih belum saya bersihkan karena banyak sekali juga yang saya, nah itu seperti itu. Di sana banyak sekali yang saya loss ataupun ya kalau dibilang ground, tetapi terlalu penuh seperti itu, jadi belum saya lakukan perapihan ataupun menata, sehingga nanti pertumbuhan dari bahan-bahan ground yang kita lakukan di sana itu bisa maksimal. Ya, ini masih mencari waktu, dan kemudian di bawah sana sudah saya lakukan beberapa perapihan juga karena kemarin sangat lembab. Ya, di tangga ini juga sangat lembab, sehingga banyak sekali lumut-lumut di tangga yang menyebabkan keadaan tangganya menjadi licin. Ini sudah terbuka karena di sana juga saya sudah memangkas beberapa banyak dari sancang yang sudah memanjang, kemudian ada beberapa serut juga yang harus kita kondisikan menjadi serut taman yang bisa dinikmati keindahannya dengan membuat bulatan-bulatan. Nah, ini baru saja saya melakukan juga pembersihan ya dan perapihan di sekitar depan sini. Ini halaman luar, jadi di bawah sini masih terlalu lembab karena di atas ya masih terlindung seperti ini. Nah, di mangga ini harus ya dihabiskan, sehingga nanti kelembaban di bawah ini bisa teratasi dengan masuknya sinar matahari ke bawah. Ya, sebentar lagi kita rasa akan memasuki musim panas, dan ini adalah persiapan-persiapan, dan nantinya kita bisa menjaga lingkungan di sekitar rumah kita lebih baik dan bisa lebih tertata lagi. Nah, ini juga semenisasi yang saya lakukan juga sudah mulai berlumut, tetapi ini sudah berkurang karena sekarang mulai panas ya. Walaupun lebih sering mendung dan terkadang hujan, tetapi sebentar lagi kalau ini sudah panasnya terik, semen ini akan bersih juga dan tidak licin. Nah, ini yang menyebabkan pula pohon yang besar ini yang menyebabkan lingkungan di bawah di sekitar halaman rumah kita ini menjadi lembab. Ya, jadi rumput yang ditanam di sini tetap dijaga walaupun tidak maksimal, tetapi kita sudah mempunyai sket ya, untuk ruang penataan dari halaman. Di sana belum saya lakukan pangkas rumput. Ya, ntar lagi. Kemudian di sini baru saja saya lakukan, dan di sebelah sini. Ya, ini hanya persiapan untuk kita memasuki musim panas, dan kita siap-siap untuk menjaga tanaman dan lingkungan di sekitar rumah kita agar nantinya akan terlihat subur dan menjadi tempat yang asik untuk kita tinggal. Ya, saya rasa ini yang saya bagikan untuk saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya perlihatkan kepada kalian semua ini bermanfaat. Tetap semangat menjaga lingkungan, dan tetap semangat pula pada niat kita untuk tetap berkarya bonsai. Manfaatkan ruang yang ada di sekitar lingkungan rumah kita untuk memanfaatkan tempat ataupun ruang menempatkan bahan-bahan bonsai ataupun bonsai-bonsai yang kita karyakan, agar nantinya halaman kita akan menjadi semakin lama semakin tertata rapi, dan udara di sekitar lingkungan rumah kita tetap kaya oksigen dan segar. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.